Rawa itu dulu bukan tempat terkutuk. Ia hanya tanah basah di pinggir desa, tempat warga mengambil air dan mencari ikan saat kemarau. Sampai Wiraga datang. Wiraga bukan orang asing. Ia lahir di desa itu. Pendiam, matanya selalu seperti memandang ke tempat yang tidak bisa dilihat orang lain. Setelah orang tuanya mati tenggelam di rawa, Wiraga menghilang bertahun-tahun. Ia kembali saat desa mulai lupa pada rawa. Malam pertama, seorang warga hilang. Pagi harinya, hanya ditemukan jejak kaki menuju lumpur, berhenti di tepi air seolah orang itu ditarik ke bawah. Malam kedua, 2 orang. Malam ketiga, seorang anak. Barulah warga melihatnya. Wiraga berdiri di tengah rawa. Tubuhnya setengah tenggelam. Rambutnya panjang dan basah. Ia menancapkan tangannya ke lumpur sambil berbisik dalam bahasa yang tidak dikenal manusia. Dari air muncul tangan-tangan pucat. Warga yang hilang. Mata mereka terbuka. Mulut penuh lumpur. Itulah ilmu rawa rontek. Ilmu itu tidak memakan korban dengan cepat. Ia menyedot hidup perlahan. Napas, ingatan, nama, jiwa. Setiap warga yang mati membuat Wiraga semakin kuat. Kulitnya mengeras seperti tanah rawa kering. Nadinya mengalirkan air hitam. Ia tidak lagi perlu makan, cukup berdiri di rawa dan mendengar jeritan mereka yang tenggelam. Desa mencoba melawan. Mereka membakar tepi rawa. Namun api padam sendiri. Rawa menelan panas. Warga memanggil dukun. Dukun ditemukan membusuk keesokan harinya. Berdiri tegak di lumpur. Matanya menatap desa. Wiraga berjalan ke rumah-rumah pada malam tanpa bulan. Ia tidak membawa senjata. Tanah di bawah kaki warga yang melarikan diri berubah lembek. Akar-akar halus menembus kulit. Menahan. Menyeret. Rawa hanya mengambil kembali. Bisik Wiraga. Apa yang ditinggalkan manusia? Saat fajar tiba. Desa itu kosong. Rumah-rumah berdiri utuh. Api dapur padam. Tidak ada mayat. Hanya rawa yang melebar. Malam itu, langit menggeram. Dari kejauhan terdengar dentuman petir. Bukan dari awan melainkan dari langkah kaki seseorang. Tanah kering retak. Batu berpijar. Dialah surya tapak petir. Pendekar pengelana yang telapak kakinya mengandung amarah langit. Setiap pijakan meninggalkan bekas hangus berbentuk lingkaran. Kau yang mengutuk desa hilir dengan wabah rawa. Suara surya berat, namun tenang. Wiraga tersenyum miring. Rawa hanya mengambil kembali apa yang dilupakan manusia. Petir menyambar. Pertarungan pun pecah. Surya menghentakkan kaki. Petir pertama keluar. Kilat menjalar di tanah. Menghantam rawa. Lumpur mendidih. Uap hitam naik. Namun Wiraga mengangkat kedua tangannya. Membaca mantra kuno. Air rawa bangkit. Membentuk lengan-lengan berlendir. Wiraga merapal mantra rawa rontek. Tanah di sekitar surya berubah lembek. Setiap gerakan kakinya terasa ditarik ke bawah. Dari lumpur, muncul jerat-jerat halus seperti akar. Menusuk kulit dan menyedot tenaga. Surya meraung. Memusatkan napas. Ia melompat tinggi. Lalu jatuh dengan tapak petir kedua. Ledakan cahaya memecah rawa. Membakar jerat dan mengeringkan tanah sesaat. Wiraga terpental. Darah hitam menetes dari bibirnya. Namun rawa tak pernah mati. Wiraga menancapkan telapak tangannya ke lumpur. Mata rawa terbuka. Air berputar membentuk pusaran raksasa. Suara bisikan mayat tenggelam menggema. Rontek. Roh-roh busuk penjaga rawa. Bangkit dan menerjang surya. Surya tersungkur. Tubuhnya terbalut lumpur dan roh. Nafasnya berat. Tapi ia tersenyum tipis. Langit belum turun sepenuhnya. Sisa tenaga. Ia menghentakkan kedua kaki bersamaan tapak petir pamungkas. Petir jatuh lurus dari langit. Membelah malam. Cahaya putih menelan rawa. Rontek menjerit. Pusaran pecah. Air menguap. Wiraga menatap ke atas. Tubuhnya mulai retak seperti tanah kering. Ajian rawa rontek runtuh bersama sumbernya. Ketika cahaya padam. Surya berlutut. Kelelahan. Rawa kembali sunyi, tidak mati. Hanya tertidur. Surya bangkit terlatih. Meninggalkan bekas tapak hangus yang perlahan ditelan air.